Dari Kabupaten Serang, jurnalis GWI diduga adanya salah satu perusahaan yang memproduksi kon es krim dalam kemasan, yang diproduksi oleh PT Uloda Food Indonesia yang beralamat di Jalan Modern Industri 2 Nomor 5-6 Serang Regency diduga melakukan produksi tanpa mengantongi izin edar dari BPOM, Senin, tanggal 9 September tahun 2025. Sebelumnya dengan adanya informasi dari masyarakat terkait adanya perusahaan yang produksi kon es krim tanpa BPOM di daerah Cikande. Tim investigasi gabungnya wartawan Indonesia DPD GWI Provinsi Banten langsung ke lokasi tersebut, dan bertemu dengan salah satu staf mengatakan ke awak media bahwa, pemilik perusahaan tersebut adalah orang asing dan karyawannya hanya berjumlah 3 orang, namun kami tim media tidak langsung percaya dengan pernyataan staf tersebut. Tim kami melihat adanya mesin produksi dan tempat packing di dalam dan kami juga sempat menanyakan terkait adanya logo halal yang ada di kardus kon es krim. Saat awak media mempertanyakan terkait perizinan dari BPOM, karyawan tersebut mengatakan, ya benar, untuk izin BPOM dan SNI, masih dalam proses pengurusan dan sebentar lagi pihak perizinan akan datang untuk melakukan verifikasi tentang keberadaan dan kelayakan perusahaan kami. Dari hasil penelusuran tim media, di kemasan produk bungkus plastik kon es krim maupun kardus terdapat logo halal di kardus, namun tidak ditemukan angka yang menunjukkan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Saat dikonfirmasi, Ketua DPD GWI Provinsi Banten Syamsul Bahri, sangat menyayangkan dengan statement yang disampaikan pihak Humas BPOM, Ibu Rati saat dikonfirmasi. Informasinya yang disampaikan ke kami sungguh sangat tidak memuaskan dan masih ada yang kurang, kami akan terus mengawasi dan memantau sampai tuntas dan akan terus kami kawal, sungguh sangat disayangkan jika sampai berlarut-larut dibiarkan apalagi sampai tidak diberi sanksi bagi perusahaan yang tanpa BPOM masih beroperasi bebas tersebut, disinyalir sudah diperjualbelikan dan beredar, khususnya di Provinsi Banten, terang Samsul. Biro Hukum GWI Coki Siregar SH saat dimintai tanggapannya mengatakan, kami sangat menyesalkan pernyataan dari BPOM yang mengatakan belum bisa bertindak karena harus menunggu hasil dari laporan masyarakat selama 60 hari kerja, padahal produknya sudah jelas dan kami bawa ke BPOM sebagai barang bukti, dan kami juga sudah mendatangi lokasi tempat produksi produk tersebut. Saat kami tanyakan kepada karyawan pabrik tersebut terkait sertifikasi halal yang tercantum di kemasan produk tersebut, salah satu karyawan PT Uloda Food Indonesia mengatakan, perlu ada perbaikan lagi terkait sertifikasi halalnya, jadi semakin menguatkan dugaan kami, ini layak atau tidak jika dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat, ucapnya. Kami mengharapkan kepada BPOM, bila ada laporan ataupun aduan seperti ini, jangan menunggu 60 hari baru bertindak, kalau perlu tutup dulu pabriknya dan barang yang sudah beredar di luar segera ditarik dari peredaran, sampai ada izin dari BPOM baru boleh produknya dipasarkan, seharusnya kan seperti itu, terangnya. Harapan kami agar secepatnya BPOM bertindak dengan cepat, jika lambat dan lama mengambil sikap maka akan diteruskan dan dilaporkan ke Ombudsman dan kementerian terkait, bahkan ke Presiden, jurnalis, GWI, Budi Triswantogo, mengabarkan. Tadi kedatangan BPOM Serang terkait apa, Pak? Tadi kedatangan kami adalah mengawal adanya laporan oleh LSM, karena ada temuan sejenis makanan, corongnya es krim, yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ketika dilihat, tidak ada di sampel, di bungkusnya itu tidak ada izin edar maupun izin dari BPO. Maka kedatangan kami tadi ke BPOM Serang mempertanyakan itu sampai sejauh mana sebetulnya monitoring maupun pengawasan dari BPOM. Terus ada tanggapan dari pihak BPOM gimana, Pak? Tanggapan dari pihak BPOM mengatakan bahwa ini nanti akan kita pelajari, nanti akan kita tindak manakala ini terdapat kejanggalan ataupun tidak sesuai dari prosedur. Tapi yang anehnya, mereka mengatakan selama 60 hari. Maka kami sebagai Biro Hukum Gabungan Wartawan Indonesia sangat menyesalkan statement dari pegawai BPOM 60 hari. Maka kami meminta makanan tersebut dicabut dulu karena itu diduga tidak layak untuk dikonsumsi.
karena tidak ada izin dari BP POM, tidak higienis dugaan kami. Kenapa tidak ditarik dulu? Baru diproses, ini diproses selama 60 hari, kalau kemudian ada kejanggalan baru tarik. Bapak, kalau tidak ada tindakan dari BPOM, apa yang Bapak tempuh sebagai biro hukum? Oh, kami akan melaporkan ini kinerja BP POM. Kalau perlu kami perlu ke Ombudsman atau ke DPR RI. Kalau perlu DPD maupun DPC akan terus mengawal, memberitakan perihal terkait temuan dari adalah salah satu lembaga. Kita akan ngawal terus. Bahkan kita akan terus sampai adanya ke dinas kesehatan maupun ke Ombudsman. Itu aja sih. Tapi sampai saat ini setelah ditemukannya kejanggalan seperti itu, udah ada teguran Bu dari pihak terkait? Untuk saat ini setelah saya informasikan ke BPM tadi, katanya sudah teguran, cuman nunggu dalam waktu 2 bulan, kurang lebihnya 60 hari ya Bang ya. ya 60 hari. Tanggapan dari Selamat sore. Untuk tanggapan kami sebagai Sekjen DPD Provinsi Banten dalam hal ini mengawali pemberitaan agar kinerja kinerja BPOM agar supaya proporsional dan bisa mencegah adanya suatu makanan-makanan yang tidak terdaftar. Lalu kemudian dengan adanya program Pak Presiden kita Pak Prabowo yang untuk memberikan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, artinya anak-anak ini khususnya, supaya kita semua Indonesia makin sehat. Itulah kami mengawali dari pemerintahan ini untuk garda terdepan siap menindaklanjuti. Jelas permasalahan yang ada. Artinya supaya kinerja dari BPOM khususnya di Serang, Banten terkesan profesional gitu lah. Jangan ada yang ditutup-tutupi, Pak.